Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kisah kita yang kemarin. Terakhir kita sampai pada ketika Jibril alaihissalam menggali sumur Zam-Zam yang menandakan telah lulusnya ibu kita Hajar alaihissalam melewati satu ujian dalam hidup beliau. Dan beliau diberikan balasan yang lebih baik yang beliau belum ketahui di saat itu, bahwa nanti kelak di masa depan semua orang dari seluruh penjuru dunia akan mengunjungi tempat tersebut dan akan mengikuti, akan mengenang dan akan merenungi jejak langkah pengorbanan beliau alaihissalam. Semua jerih payah beliau, semua gejolak hati dan semua perasaan beliau dalam menempuh ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sesuatu yang wajib kita ingat dan wajib kita kenang ketika kita menunaikan ibadah haji mengikuti langkah beliau. Maka Hajar dan Ismail alaihimussalam tinggal di dekat Zam-Zam, dan karena di tempat tersebut muncul air, maka air itu menarik minat burung-burung yang terbang melewati wilayah tersebut. Ada sebuah suku pengembara yang sebelumnya merupakan suku yang menjadi bagian dari kerajaan Saba. Kerajaan Saba adalah sebuah kerajaan di Yaman. Suku pengembara ini bernama suku Jurhum. Di dalam pengembaraan mereka melihat adanya burung yang terbang di daerah yang sebelumnya mereka mengetahui. Karena mereka sering lewat situ, mereka mengetahui daerah itu adalah daerah yang tandus, daerah yang gersang. Jadi mereka beberapa kali melewati daerah itu, dan berdasarkan pengalaman mereka, di daerah itu harusnya tidak ada air sama sekali. Karena mereka ingin tahu, maka mereka mengutus beberapa orang untuk pergi menyelidiki daerah tempat burung tersebut terbang. Mengapa? Karena adanya makhluk hidup atau burung terbang di sekitar tempat itu adalah indikasi terdapatnya sumber air. Karena air adalah sumber kehidupan, dan mereka adalah suku yang berpindah tempat mencari sumber air. Maka beberapa orang yang mereka utus pun kembali membawa laporan bahwa di tempat yang dikelilingi burung itu ada sumber air. Dan juga mereka mendapat laporan bahwa di tempat itu ada seorang wanita bersama seorang anak kecil. Mereka pun terkejut mendengar berita ini, bahwa di tempat yang sebelumnya mereka tidak tahu bahwa di sana ada mata air, kini muncul sumber mata air. Dan terlebih lagi, di sumber mata air tersebut tinggal seorang wanita bersama seorang anak kecil. Mereka bahagia, mereka gembira, sekaligus mereka was-was, mereka khawatir apakah ini wanita yang seperti apa. Ini sesuatu yang tidak biasa di pikiran mereka. Bagaimana mungkin di tempat yang mereka berkali-kali lewat di sana, yang sebelumnya kering kerontang, tanpa kehidupan sedikit pun, kini ada sumber mata air beserta seorang wanita dan seorang anak kecil. Maka mereka berpikir, wanita ini dan anak kecil ini pasti bukan manusia biasa. Karena di gurun pasir yang hampir mustahil untuk bertahan hidup sendirian tanpa air ini, Allah telah menganugerahkan, memberikan karunia-Nya kepada wanita dan anak kecil ini, khusus bagi mereka sebuah mata air. Mereka berpikir, wanita dan anak kecil ini pasti bukan orang biasa. Kita harus berhati-hati bersikap terhadapnya jika kita tidak ingin terkena murka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mereka pun memutuskan untuk berdialog dengan Hajar alaihissalam. Subhanallah, suku Jurhum saat itu adalah suku yang meskipun mereka pengembara,
pengembara biasanya terkenal dengan wataknya yang keras. Tapi mereka sangat menjunjung tinggi etika, dan mereka memiliki sifat yang sopan. Mereka santun. Maka mereka mengirimkan utusan untuk menemui beliau, dan mereka meminta izin kepada beliau. Wahai ibu, kami adalah suku pengembara yang membutuhkan tempat tinggal yang dekat dengan sumber air. Oleh karena itu, kami mohon izin dari engkau. Apakah engkau mengizinkan kami untuk menetap di sini bersamamu? Sebenarnya, jauh di dalam hati Hajar alaihissalam, beliau sangat menginginkan adanya teman bersama beliau untuk menemani keseharian beliau. Beliau merasa kesepian. Akan tetapi beliau merasa beliau hanyalah seorang wanita, tidak berada dalam posisi yang kuat, kecuali jika beliau memiliki sesuatu yang bisa dipegang atas kendali beliau. Maka beliau alaihissalam berkata, baiklah, kalian aku izinkan. Namun, meskipun kalian boleh tinggal di sini, mata air ini adalah milikku. Suku Jurhum bersikap dengan sangat lembut dan menerima permintaan dari Hajar alaihissalam. Maka suku Jurhum pun tinggal bersama beliau di sana. Dan waktu demi waktu berlalu, hingga akhirnya Ismail alaihissalam ketika beliau dewasa pun menikah dengan wanita dari keturunan suku Jurhum. Dan beliau memiliki banyak keturunan. Keturunan dari Nabi Ismail inilah yang pada akhirnya akan menurunkan suku Quraisy. Ini adalah bagaimana asal-usul Makkah dan bagaimana suku Quraisy berasal. Dan dengan ini pula terkabullah doa Nabi Ibrahim alaihissalam, salah satu doa beliau kemarin kepada Allah, yakni jadikanlah hati manusia atau tanamkanlah pada hati manusia rasa kasih sayang kepada keluarga beliau, Hajar dan Ismail alaihimussalam. Sebuah doa dari sekian banyak doa Nabi Ibrahim alaihissalam yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.